Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongi keputihan, ya ini tentu pada wanita ya, pada perempuan. Nah sebenarnya ya keputihan ini ada manfaatnya ya untuk menjaga kebersihan dari vagina, ya melembabkan vagina, mencegah vagina dari infeksi. Nah tetapi ya keputihan ini ada juga keputihan yang terjadi ya ketika ataupun sehabis berhubungan seksual. Nah, kira-kira apakah normal ya keputihan setelah habis berhubungan seksual? Keputihan ya mau dia habis berhubungan seksual ataupun sebelum ataupun kapanpun ya ini bisa terjadi. Ini kondisi yang normal terjadi. Nah, jadi keputihan itu kondisi yang normal terjadi walaupun habis berhubungan seksual. Tapi perlu digarisbawahi ya, ada keputihan yang normal, ada keputihan yang tidak normal. Keputihan yang normal yaitu ada ciri-cirinya, ya mulai dari dia tidak berbau, menyengat, ya ataupun berbau busuk, kemudian warnanya itu putih ataupun bening, ya, kemudian juga lengket, kemudian warnanya tadi ya nggak ada warna-warna aneh-aneh ya, putih ataupun bening. Nah kemudian biasanya produksinya itu tidak banyak. Beda cerita kalau teman-teman sedang hamil, ya ataupun misalkan mau menstruasi, ya itu biasanya keputihannya sedikit lebih banyak daripada biasanya. Nah, kapan keputihan dikatakan tidak normal? Nah, walaupun seandainya berhubungan seksual itu bisa normal, bisa tidak. Yaitu dikatakan tidak normal, ya kita lihat dulu ya dari penjelasan sebelumnya. Ya dari warnanya, dari teksturnya, dari baunya. Nah, kalau lain dari penjelasan saya tadi, yang saya sebutkan tadi itu berarti nggak normal ya. Misalkan dari warnanya. Nah, warnanya ini misalkan normalnya tadi kan putih ataupun bening. Kalau warnanya hijau, kehijauan, atau warnanya abu-abu ya atau warnanya kemerahan, itu berarti kan tidak normal. Kalau warna kemerahan tadi ya berarti ada perdarahan di situ. Kalau warnanya tadi kekuningan ya itu curiganya ada infeksi ya. Nah itu biasanya jamur. Kalau warnanya kuning kehijauan itu biasanya juga infeksi. Nah infeksinya ini lebih cenderung infeksi bakteri, infeksi penyakit menular seksual ya. Nah itu kalau warnanya kuning kehijauan. Dok, kalau seandainya warnanya merah muda gimana? Sedikit. Nah, ini bisa saja itu menandakan ya flek implantasi, ya, artinya menandakan teman-teman hamil. Nah, kemudian kalau seandainya warnanya abu-abu, ya itu juga biasanya disebabkan oleh infeksi bakterial vaginosis. Nah, teman-teman biasanya kalau keputihan yang tidak normal, ya selain dari warna tadi, yaitu baunya itu menyengat. Ya, menyengat, baunya nggak sedap, ya pokoknya bau aromanya menyengat ataupun bisa bau busuk. Nah, kemudian kalau dari teksturnya ya biasanya dia lebih tidak seperti putih telur ya, lebih kental ya ataupun teksturnya bergumpal-gumpal. Ya bisa juga seperti susu basi. Ya itu teksturnya. Ya bukan bening ya ataupun lengket. Nah, kemudian biasanya disertai dengan gejala ya perih ataupun nyeri ya. Nyeri saat berhubungan. Nah, kemudian juga bisa disertai dengan rasa gatal-gatal ya di area vaginanya. Nah, itu kondisi yang tidak normal. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mengalami ya keputihan habis berhubungan seksual, ya warnanya putih ataupun bening, tidak berbau, ya, kemudian teksturnya itu seperti putih telur, ya itu adalah kondisi yang normal. Nah, kalau di luar itu berarti tidak normal. Nah, jadi jangan salah paham ya. Ya mungkin teman-teman khawatir nih setelah berhubungan kok tiba-tiba jadi keputihan. Ya sebenarnya kalau seandainya keputihannya normal, ya setelah aktif berhubungan seksual itu kondisi yang normal ataupun wajar. Nah kalau seandainya ciri-ciri yang saya sebutkan tadi yang tidak normal itu terjadi, berarti teman-teman mengalami keputihan yang tidak normal. Jadi gimana nih dok? Ya perlu pengobatan. Ya pengobatannya disesuaikan dengan penyebab. Kalau jamur ya dikasih anti jamur, kalau bakteri ya dikasih anti bakteri. Kalau seandainya perdarahan ya kemerahan itu dicari tahu dulu kok bisa ya ada perdarahan di situ, jadi diobati sesuai dengan penyebab. Nah jadi jangan takut ya untuk konsultasi ke dokter ataupun malu konsultasi ke dokter. Pengobatan sedini mungkin lebih baik ya ketika gejala sudah berat ya. Jadi jangan ragu, jangan takut ke dokter, jangan malu ya. Kalau seandainya dokternya cowok, teman-teman agak nggak nyaman ya pergi ke dokter yang cewek. Oke teman-teman, ya semoga membantu.
Ya kalau teman-teman mengalami keputihan yang tidak normal, ya jangan takut untuk diobati. Kalau ada pengalaman silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini membantu ataupun bagus, jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini. Yang mau bahas apa lagi di video untuk selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.